Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mulai doa pagi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikanmu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru, hari yang baru Engkau berikan buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati segala anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa sembah kami Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu 1 jam ke depan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kagumkan Engkau. Terima kasih, sumber kekuatan kami, Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Bagi-Mu segala kehormatan, bagi-Mu segala pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum akan Engkau Tuhan, pribadi yang berkuasa atas hidup kami Tuhan, yang melayakkan kami Tuhan hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk segala perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersenami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada
mudah untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan saja yang layak kami sembah, hanya Kau saja yang layak kami tinggikan. Engkau sumber kekuatan, hanya Kau saja yang layak terima pujian. Oh, bagimu-lah hormat, bagimu-lah kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Oh, sekian amor, biarlah lama yang senang, biarlah lama yang sedih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, layak kami tinggikan. Hanya Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. And the angel cried, holy,
creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all throne and dominions, all powers and position, your name stand above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all throne and dominions, all powers and position, your name stand above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Kau yang layak kami sembah, Kau yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak kami tinggikan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang menuntun setiap langkah kami, Kau yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan seorang diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang setiap janji firman-Mu Tuhan. Kami mau pegang, kami mau mengandalkan Engkau saja Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu bersabda,
kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan bahwa mujizat masih ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Kau sanggup mengerjakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kami lihatkan mata kami Tuhan. Kau sanggup melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu bersabda, imanku menyala, mata tak melihat, namun percaya firman lah dasar harapanku. Ku katakan, ku percaya pasti terjadi. Engkau sanggup, terlebih sanggup. Mujizat kuasa-Mu berlimpah, ku percaya. Ku buktikan, ku menyatakan, Engkaulah Tuhan atas kemustahilan. Engkau sanggup, terlebih sanggup. Mujizat kuasa-Mu berlimpah, ku percaya. Ku buktikan, ku menyatakan, Engkaulah Tuhan atas kemustahilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami rindu terima setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Bu Eli. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan teramat sangat baik ya Allah. Biarlah Tuhan pagi ini, kalau sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Celikan setiap hati dan pikiran kami Tuhan, hingga apapun yang boleh disampaikan Tuhan, semua kebenaran daripada-Mu Tuhan. Tuhan menjamah setiap hati kami, mungkin yang hari-hari ini banyak masalah Tuhan, Engkau sendiri bukakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan sebebas-bebasnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama anak Yesus Kristus, hamba-hamba kita katakan amin. Terima kasih buat Pak Hendrawan dan Pak Robert yang telah memberi saya kesempatan untuk saya boleh men-sharingkan sebagian renungan pagi yang singkat ini. Tolong Dika judulnya. Nah, Bapak Ibu terkasih, pagi ini saya beri judul renungan saya beri judul salah menilai. Nah, Bapak Ibu, sering nggak sih kita salah menilai ya? Khususnya kepada Tuhan. Seringkali untuk orang-orang aja kita sering salah menilai ya. Perasaan orang itu baik, tapi kadang-kadang dalam hati pikiran kita kok dia kayak begitu ya. Sering nggak sih kita ngerasain kita seringkali salah menilai seseorang. Dan salah menilai itu bukan hal yang tidak boleh ya, tapi kadang-kadang kita selalu berlebihan menilai orang yang akhirnya malah membuat kita jadi negatif gitu ya. Terlebih-lebih kita salah menilai Tuhan. Next. Nah, di sini kita akan belajar dari seorang Ayub, orang yang diurapi seorang yang dikasih Tuhan, orang yang begitu diberkati Tuhan. Ayub aja seorang yang luar biasa ya. Dia sempat galau Bapak Ibu. Nah, dia dalam perjalanan hidupnya dia berkata, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semua itu sama saja.
Itu sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Nah, itu Bapak Ibu pernah nangkep ya, seorang Ayub aja, orang yang dikasih Tuhan, dia sempat ngomong kayak gitu gitu. Dia sempat menilai Allah hal yang salah gitu. Dia sempat, kok kayak gini ya hidup saya ya, saya kan udah baik, saya kan sudah apa namanya, memberi persembahan kepada Tuhan gitu. Nah, next next. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah beratnya kehidupan dan pahitnya pengalaman hidup, tidak sedikit orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Mereka mengasihani diri dan tidak jarang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, saya di sini mau akan bagikan sedikit ya Bapak Ibu. Saya punya teman baik. Kita punya teman baik lah gitu. Kami sering bersama-sama dari SMA gitu. Jadi kalau ada waktu-waktu yang kosong kita suka ketemuan gitu. Nah, kami sama-sama melayani dan alangkah kagetnya suatu hari dia cerita dia mau divorce sama suaminya. Dia bilang keadaan nggak tidak semakin baik. Padahal itu teman saya waktu dulu SMA itu kami sama-sama melayani lah gitu di satu gereja yang lama gitu. Dan saya alangkah kagetnya karena teman saya ini dia menikah sama teman sepelayanan Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya dia bilang apa percuma lah saya udah melayani Tuhan, saya udah begini-begini, tapi kenyataan hidup saya tidak baik gitu loh. Akhirnya dia singkat cerita, teman saya ini meninggalkan suami dan anaknya, dia pergi ke luar negeri dan kumpul kebo Bapak Ibu, bayangin anak Tuhan, pelayan Tuhan yang hidupnya banyak di gereja gitu. Saya sedih, saya nangis, Tuhan kok kayak gini ya gitu loh. Kalau pas berapa kali kita ajak omong, dia bilang percuma lah nggak ada Tuhan-Tuhanan. Itu loh Bapak Ibu, itu seorang pelayan Tuhan, dia bisa bicara seperti itu Bapak Ibu. Betapa saya sedih dan kami terus mendoakan teman saya ini. Dia bilang sedang saat ini di luar negeri, dia sedang mempersiapkan bagaimana dia bisa menarik anaknya dari Indonesia berangkat ke sana. Ngeri ya Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang menganggap selalu menghasilkan diri, dia ujian yang Tuhan izinkan tuh dia nggak nerima gitu loh keadaan, seolah-olah pengen hidupnya tuh baik semua baik, dan tidak jarang kalau dia tidak menyelesaikan tidak apa tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, malah berantakan ya Bapak Ibu ya. Next, jika nah ini terjadi Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang berdasarkan iman, yang tidak berdasarkan pada iman pada kebenaran Alkitab, melainkan pada pendapat negatif terhadap Tuhan, sehingga mengambil kesimpulan yang salah tentang Tuhan dan pekerjaannya. Ya Bapak Ibu mungkin seringkali menganggap kita tuh udah merasa benar, kita tuh merasa baik, tapi kenapa ya kok ujiannya selalu ada? Pada akhirnya kita mengambil kesimpulan yang salah tentang Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan ini kayak gimana sih? Aku udah perpuluhan loh, aku udah melayani Tuhan, aku udah ke gereja tiap minggu, aku udah segala macam, aku udah baik. Nah, seringkali kita sebelum kita mengambil itu keputusan, sebelum kita berdialog sama Tuhan, kita seringkali ngambil keputusan Bapak Ibu. Dan keputusan itu tidak, dan kesimpulannya itu seringkali salah ya Bapak Ibu ya. Next, nah, asumsi yang salah tentang Allah menyebabkan Ayub salah menilai Allah. Ia dan juga teman-teman berpikir bahwa ketika seorang hidup saleh, semua akan baik-baik saja. Karena itu, teman-temannya mendesak Ayub untuk bertobat. Tetapi Ayub tidak berbuat demikian, karena ia yakin bahwa ia sudah hidup saleh. Maka ketika malapetaka tetap menimpanya, ia mulai berpikir bahwa Allah itu seperti seorang penguasa yang bertindak sekehendak hatinya. Ya, Bapak Ibu ya, sering kali saat kita diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu pergumulan, mungkin kita suka curhat, atau kita di komputer kita curhat ya. Cuma saat teman kita nasihat kita nggak ngerasa benar, enggak lah, aku udah baik kok, aku udah benar gitu. Seringkali kita malah ke egoisan kita tuh, kita mulai ambil, enggak lah aku udah begini. Seringkali kita menyangkal apa yang diomongin teman-teman gitu. Benar, kita nggak seharusnya kita tetap harus mensortir sebuah perkataan teman-teman kita, tapi paling tidak kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita harus menyampaikan ya. Jangan semuanya kita sampaikan, dan kita kadang-kadang di komunitas pun nggak semuanya orang itu sefrekuensi dengan kita. Seringkali dia, ya sih gara-gara kamu sih, kamu selalu ini. Seringkali teman-teman kita malah menghujat kita, dan akhirnya
kita malah ngerasa kok gini amat ya, kita udah nyampein di komunitas, tapi endingnya malah orang menyalahkan kita gitu loh. Dan kita mulai ngerasa kita paling benar, kita paling paling salah, kita paling suci, kita paling hebat, kita paling rohani ya. Nah, banyak orang yang berpikiran bahwa Allah seperti diktator ya Bapak Ibu, sehingga sekalipun ia tidak bersalah, ia tidak mungkin dapat membela dirinya. Ketika berdebat dengan Allah, ia mungkin membantah Allah yang Maha Kuasa. Jika ia berusaha menggugat Allah, ia pasti dipersalahkan. Nah, seringkali kayak gitu. Aku udah ngomong gini loh Tuhan, tapi kenapa sih Tuhan begini? Aku udah puasa loh Tuhan, tapi kok kayak gini sih Tuhan? Nah, kita menganggap Allah tuh mama maksa kita. Kita harus melakukan 10 perintah Allah, kita harus begini, begitu, gini. Nah, padahal setiap yang Tuhan izinkan itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Seringkali asumsi-asumsi yang salah, yang pada endingnya akhirnya kita salah dalam menilai tentang Allah. Next. Nah, semua dugaan yang salah tentang Allah, tuduhan dari teman-temannya akhirnya membuat Ayub makin terpuruk dalam keputusasaan, sehingga ia lebih berharap mati daripada hidup. Nah, Bapak Ibu pernah dengar juga ya yang ya orang-orang Kristen yang dia ngambil keputusan hidup bunuh diri, dia merasa hidupnya nggak ada apa-apa lagi, dia merasa teman-temannya menuduh dia, padahal belum tentu, bukan menuduh loh, itu kadang-kadang perasaan dia aja karena dia ngerasa tertekan, kok dia begini ya, kok dia ngomong gitu, padahal enggak loh Bapak Ibu, kembali ke diri kita sendiri. Saat kita berpunya pikiran positif, kita pasti positif, tapi saat kita negatif terus tentang pikiran, tentang Tuhan, tentang teman-teman, pasti yang kita dapat negatif semua ya. Pada akhirnya banyak sekali loh orang yang akhirnya meninggal karena putus asa, meninggal karena nggak terima dengan keadaan ya. Pernah kita dengar juga Bapak Ibu ya, sekeluarga meninggal, itu anak Tuhan ya Pak, orang Kristen ya, meninggal gara-gara dia ngerasa putus asa, terpuruk hidupnya karena kok gini-gini aja ya gitu loh. Akhirnya mereka bunuh diri. Ada banyak hal lah, banyak. Saya juga punya teman-teman yang merasa hidupnya sampai hari ini tidak baik-baik aja, dia udah pusing dengan keadaan, dia pusing dengan segala apa yang dia rasakan, akhirnya dia bunuh diri. Tapi Ayub hanya baru mau ya, bukan belum, tapi banyak loh ini anak-anak Tuhan yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan ya banyak lah kita lihat ya yang terjun dari lantai sekian, dari sekian gitu Bapak ya teman-teman. Next Tika. Belajar dari pengalaman Ayub, mari kita membangun iman dari kebenaran Alkitab. Janganlah kita menilai Tuhan dari perkiraan manusia, melainkan belajar mempercayai pribadi Tuhan yang tak berubah. Ketika ujian datang, ingatlah bahwa Ia tetap Allah yang baik dan adil. Ia dapat menjadikan ujian sebagai alat yang memurnikan iman kita atau membawa kita kepada hal yang lebih baik. Benar ya Bapak Ibu ya. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Setiap orang hidup, nggak ada yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Setiap keluarga nggak pernah, oh iya sudah baik. Kita kadang-kadang suka menilai orang itu hidupnya enak ya gitu. Seperti pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Padahal mungkin mereka juga punya pergumulan, punya permasalahan. Tapi bagaimana kita mengolah setiap masalah itu bersama Tuhan, bergandeng tangan dengan suami dan istri, bahkan anak-anak, kita menyelesaikan masalah. Bukan kita malah menilai salah menilai Tuhan. Kadang-kadang suami istri malah kadang-kadang, iya Tuhan malah, makanya kenapa saya nggak mau gereja, lihat tuh Tuhan kamu. Bukannya saling support tapi saling menjatuhkan. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita yang ada di sini yang anak-anak Tuhan, yuk mari kita saling support, saling satu sama lain. Seandainya mungkin dari suami atau istri kita mungkin sedang mengalami satu masalah atau ujian yang Tuhan izinkan, kita saling bantu, kita support, bukan malah iya kan emang tuh kayak gini, bukan, tapi kita iya yuk sama-sama bergandeng tangan. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan, ayo kita perbaiki, kita perbaiki, kita sama-sama duduk diam di hadapan Tuhan, kita sama-sama merenung bahwa Tuhan itu nggak pernah salah, bahwa Tuhan itu begitu baik. Kalau dulu Tuhan memberkati kita, kalau saat ini, sekarang, sampai selamanya Tuhan pasti memberkati kita. Cuman mungkin caranya beda, lewat pergumulan, lewat mungkin sakit penyakit, ujian dari ekonomi, keluarga, banyak hal yang Tuhan izinkan. Tapi bagaimana proses-proses yang Tuhan izinkan, kita mau sama-sama mengkoreksi diri kita sama-sama mau menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan, pasti hasilnya baik. Next, Tika. Nah, jangan pernah salah menyalami rancangan Tuhan untuk hidup kita. Dalam segala keadaan, tetap percaya rencana Allah indah pada waktunya. Benar ya Bapak Ibu, endingnya pasti baik.
Nggak pernah Allah itu pada akhirnya tidak baik. Sekalipun ada kematian, pasti itu untuk kebaikan ke semuanya. Pada suatu pada hal lainnya, oh iya ya ternyata rencana Tuhan itu baik dan indah. Ya, seringkali aja kita yang salah menafsirkan, seringkali kita salah eh, apa ya, salah salah berpikir tentang Allah selalu diktator, Allah selalu egois, Allah maunya enak sendiri. Padahal Allah itu luar biasa. Allah mau mati buat kita. Allah mau menurunkan eh, apa ya, menurunkan standar hidup Allah untuk menggantikan hidup kita. Dia mau mati di kayu salib buat kita. Tapi kita seringkali kita masalah menilai Tuhan. Seringkali kita berargumen, wah Tuhan itu terlalu maunya enaknya harus begini begini begini. Kita nggak boleh ini itu. Dulu waktu nggak dekat sama Tuhan, semuanya enak, gampang dapat ini itu. Tapi setelah dekat sama Tuhan, semuanya jadi kacau. Nah, hal-hal itulah yang kadang-kadang kita ngerasa, udahlah nggak usah dekat sama Tuhan. Dan seringkali kita merasa mendingan gak dekat sama Tuhan, semua fine-fine aja, hidup kita berkelimpahan. Dengar ya Bapak Ibu, setiap ujian yang Tuhan izinkan adalah untuk memulihkan hati kita, untuk memulihkan hidup kita, bahwa Tuhan mau saat Tuhan memanggil kita semuanya dalam keadaan yang berkenan, semuanya dalam keadaan baik, dan semuanya untuk kita dimudahkan untuk kemuliaan Tuhan. Next juga. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini yang singkat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sedikit ini, jangan kita pernah salah menilai Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa keadaan sampai hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari itu karena kebaikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering sekali salah menilai orang-orang sekitar kami. Malah yang lebih jahat lagi kami Tuhan, kami salah menilai Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap pikiran perkataan tingkah laku kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat sharing pagi ini kami boleh dimurnikan, kami boleh dimengerti bahwa setiap apapun ujian yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kami, agar kami lebih dekat kepadamu, agar kami terus menyelesaikan pikiran kami dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Eli. Salam Bapak Ibu. Nah, jadi kan memang Tuhan kan nggak ada firman atau berjanji kita selalu diberkati. Yang dia janjinya adalah dia menyertai, dia nggak pernah lalai, dia nggak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau sesuatu diizinkan Tuhan seperti Ayub, itu pergumulan, bahkan pergumulan yang berat. Nah, itulah ujian bagaimana kita sikap respon kita kepada dia. Ya. Jadi di kisah Ayub itu kan bahkan jadi sampai-sampai karena ada tiga sahabatnya itu waktu berbincang-bincang mereka itu jadi salah ditangkap gitu ya sama Ayub sehingga tapi puji Tuhan ya karena dia orang yang saleh di ayat-ayat yang terakhir dia bilang sudah dulu pernah dia dari dengar kata orang tapi dia sekarang berhadapan dengan Tuhan. Nah, disitulah titik untuk dia sadar bahwa salah pemikiran. Nah, sebagai pembanding Bapak Ibu juga di Mazmur 73. Cuman kalau di Mazmur 73 dia hampir tergoncangnya itu melihat orang fasik seolah-olah diberkati. Sedangkan dia enggak gitu ya. Awalnya ya jadi orang fasik itu kayaknya makmur, sombong, tinggi hati, terus berkatnya malah menambah gitu ya. Nah, di ayat-ayat terakhir juga gitu ya. Itu dia bilang hampir saja dia terpleset. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan memang ya ketenangan, waktu untuk kita sambil berdoa minta hikmat dari Tuhan kalau menghadapi hal-hal yang demikian gitu. Pergumulan, proses iman. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi jelas tuh kalau Ayub adalah menyatakan dirinya sendiri yang mengalami, tapi kalau yang di Mazmur 73 orang-orang di sekitarnya di mana orang fasik diberkati Tuhan dia enggak gitu ya, seolah-olah seperti itu pikiran. Nah, tapi dia sadar juga akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu mari hari-hari ini
kita ada di lingkungan masyarakat di mana waktu di era kita ini adalah teknologi demikian maju, banyak pengaruh-pengaruh yang mudah sekali untuk menggoda, ya. Jadi kita tetap Sebentar doa. percaya dan fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Silakan dilanjut. Terima kasih Pak Indrawan, terima kasih Bu Eli untuk sharing firman Tuhannya. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya bahwa dalam segala perkara Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri, karena Engkau Allah pengharapan kami. Engkau lah yang sanggup membangkitkan semangat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku
hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sumber harapan dan kekuatan kami. Amin. Silakan Bu Stella berdoa. Kita satukan hati kita uh, bawa doa-doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang bawa hati kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, tidakkan kami sampai pada saat ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Ajar kami senantiasa memiliki respon hati yang benar. Ajar kami senantiasa memiliki Bu Stella, motivasi. suaranya bisa diperkeras. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki respon hati yang benar. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki motivasi yang benar mengiring Engkau. Ajar kami ya Tuhan agar apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami senantiasa memandang Engkau bahwa semua yang terjadi senantiasa mendatangkan kebaikan untuk kami karena Engkau semata-mata benar adanya. Terima kasih Tuhan Yesus kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami ya Bapak. Tuhan kami berdoa untuk Bapak Rudin Adi Ketua Sinode GBI dengan visi 10.000 gereja. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Niko Nyotora Harjo, Gembala Pembina Gatot Subroto dengan visi setiap jiwa mengenal Engkau secara pribadi, bertemu dengan Engkau secara pribadi di tahun 2033. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Stadi Rusli, Gembala Rayon 7 dengan visi 70 gereja, 2.500 kelompok full, 50.000 jemaat, bahkan lebih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Hendrawan dan keluarga Gembala GBI Bukit Semanggu City Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan visi misi di dalam roh mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar ini boleh sungguh-sungguh Tuhan nyatakan, Tuhan sungguh-sungguh boleh terjadi dan kami boleh melihat bahwa semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan iman, bahkan Tuhan yang bangkitkan semangat dalam roh mereka semakin menyala melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga untuk gembala-gembala ranting GBI Bukit Cimanggu Tuhan. Untuk Bapak Yakob Salakori di Gembala Ranting Cilebut. Kami berdoa Tuhan juga untuk Ibu Teti, Gembala GBI Brasko. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Robert Sevanya, Gembala KPN. Kami berdoa untuk Pak Markus, Gembala Tajur. Kami berdoa untuk Pak Hiskia, Gembala GBI Cipanas. Kami berdoa untuk Pak Enos, Gembala GBI GBA. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka ujung tombak di daerah-daerah Tuhan Yesus, Tuhan yang berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan, bangkitkan semangat dalam jiwa mereka Tuhan, dalam roh mereka senantiasa memiliki kesatuan hati untuk lebih lagi membawa jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan visi misi yang sudah Tuhan taruh dalam roh mereka bersemakin hari semakin menyala-nyala dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas mereka sehingga pelayanan mereka Tuhan sungguh-sungguh berbau harum berkenan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati membawa jiwa baru bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini seru doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kesehatan mereka, pelayanan mereka, bahkan keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang pelihara kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami percaya bahwa Engkau sanggup melimpah-limpahkan pemeliharaan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami dan Juru Selamat kami. Kami
kembali berdoa Tuhan, membawa Bu Eli yang sudah membawakan firman tentang Ayub pada pagi ini Bapa. Terima kasih, biarlah kami tetap setia dan taat sampai kedatangan-Mu yang kedua. Dan kami menjadi manusia-manusia yang kuat mentalnya, jiwa, terutama roh kami Tuhan. Dan kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih buat Bu Eli, biar dia semakin Engkau berkati, memiliki hikmat untuk dapat lebih lagi membawa firman, membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Engkau. Kami doa juga Tuhan, bersyukur untuk jemaat-jemaat yang setia yang ada di Zoom ini Tuhan, Engkau berkati pribadi, lepas pribadi, dan kami tetap Tuhan mengasihi Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah semua jemaat-jemaat yang sakit Tuhan. Ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan nama-Mu dimuliakan. Kami bawa juga buat anak kami Kalista, putri dari Pak Tommy dan Bu Mona yang sedang proses kemo. Ada pemulihan dan kesembuhan yang sempurna yang daripada Engkau. Biar dia melihat mujizat itu masih ada sampai hari ini. Kami juga bawa untuk anak kami Yoel. Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Dan hasil kemonya Tuhan, kami percaya semuanya hilang. Ada kesembuhan setiap sel dalam tubuh anak Yoel Tuhan. Engkau berkati dan ada kesembuhan yang sempurna daripada Engkau. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Hendrawan, yang sedang menunggu hasil CT scan dari Rumah Sakit Harapan Kita. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau memakai Pak Gembala kami ini lebih lagi Bapak. Engkau berikan dia kekuatan kesehatan yang sempurna, setiap sel dalam tubuhnya Engkau urapi dan semuanya baik Tuhan. Engkau memberikan umur panjang, kekuatan yang daripada Engkau kepada Pak Gembala kami, Pak Hendrawan. Kami juga berdoa buat ibunda dari Bapak Abraham yang dijadwalkan untuk pemasangan kateter jantung. Tuhan, kami percaya jantung yang baru Engkau berikan kepada ibunda dari Bapak Abraham. Semuanya lancar, kesembuhan terjadi, dan mujizat itu nyata. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga supaya mengadakan mesbah doa di dalam rumahnya masing-masing. Setiap rumah tangga mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biarlah kami semua umat-umat-Mu semakin mencari wajah-Mu, semakin dekat kepadamu, semakin berserah kepadamu Tuhan. Ada kesatuan hati, ada pemulihan, dan Tuhan Yesus bekerja di setiap rumah-rumah tangga. Kami juga berdoa buat ibadah fellowship Young and Pro pada tanggal 23 Februari 2025 Tuhan. Pembicaranya adalah Pak Agus Gunawan. Kiranya Bapa memberkati anak-anak ini Tuhan. Jemaat yang hadir, ada pengurapan, ada hadirat Allah di dalam ibadah ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu memeluk, mengasihi kami, selalu memberkati kami demi nama Yesus Kristus, Yesua HaMasiah. Amin. Demikian juga aktivitas kami selanjutnya hari ini, ya kiranya Roh Kudus menyatakan hikmat, memberikan bimbingan otoritas, sehingga semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami beriman percaya menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan Amin. amin, amin. Dodi, Pak Dodi, ada pesan dari Pak Dodi? Hanya pengumuman saja sih, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, baik Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Eli sekali lagi. Relawan, Pak Gardena, terima kasih Tika. Yes. Terima kasih, Dan Pak. Abi, Bu Emi.
izinnya Terima kasih Pak Indrawan, Bu Feni, Mbak Tika. Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini.